berbagai medali yang kamu peroleh, yang kamu dapatkan, ini bukan sesuatu yang gampang. Mulai kecil, Bapak mendidik kamu bagaimana supaya kamu menjadi orang yang berguna, terutama di jalur pencak silat. Ingat ya, menjadi orang yang hebat itu bukan berarti kita harus baku hantam kemudian menang, tapi bagaimana kemudian kita bisa bermanfaat kepada yang lain. Ya. Pencaksilat adalah seni bela diri yang telah menjadi bagian perjalanan hidupku. Cuaca panas atau hujan, aku tetap berlatih. Aku bisa belajar dari sertaku yang telah memberikan pelajaran yang baik untukku. Ketika aku sekolah dasar dan SMP, aku mengalami bullying dan menjadi penendam. Awalnya belajar silat untuk balas dendam. Akan tetapi, setelah belajar jurus demi jurus, ternyata aku harus mampu menguasai diriku untuk tidak membalas dendam kepada orang-orang yang telah membuliku. Apa sih yang ada di bayangan kalian ketika mendengar kata pendekar? Apakah Wira Sableng dan Sinto Gendeng yang ada di film-film silat itu? Atau sosok The Avengers pembela kebenaran dan pembasmi kejahatan? Sosok sederhana yang suka belanja di pasar tradisional dan memasak ini aku panggil Kang Farhan. Selain mengajar, Kang Farhan telah mendapatkan sertifikat sebagai wasit pertandingan silat. Setiap akhir pekan, kami latihan di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta. Ini dia guru kami. Aku memanggilnya Kang Riki. Kang Riki adalah santri, 6 tahun belajar di pesantren Brebes, kembali ke Jakarta untuk membangun lingkungannya menjadi lebih baik. Yuk, aku kenalin lebih jauh kepada mereka. Halo, assalamualaikum. Oke, tunggu depan aja, jangan kemana-mana. Saya ke sana nih. Kang Riki di mana? Aku lihat Kang Riki. Ya, halo. Kang. Nek kapan kesananya? Kalau nggak ada Kang Riki, aku nggak bakal berani datang ke tempat ini. Seru sih bisa bersilaturahmi ke sini. Kawasan pesisir utara Jakarta yang panas, ternyata orangnya baik-baik. Pas saya waktu SD sering banjir. Berarti kalau banjir tuh sebanget tuh. Wah, pasti ya. Ya, saya ada orang tua. Wah, Iya, terus di dalam. terus gimana orang yang nggak bisa berenang? Ya mau nggak mau naik perahu. Oh iya, pantesan disediain perahu kayak gitu ya. Iya. Yang saya bilang tadi kagak kalau yang pakai motor kan yang Balin. Ganggang. ya agak gelap lah.
prosesnya tuh berapa lama Kang untuk dapetin piagam yang kayak gini? Apalagi Yang- emas. Yang pasti sih proses latihannya ya sebulan bisa jadi. Seminggu itu 3 kali latihan Itu di push terus, di push terus fisiknya juga. pasti. Berarti kalau misalkan fisiknya juga, pola makannya juga di Ya, pola makan, latihan, dan skema tidur pun sangat diperhatikan. Tempel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah kemarin silaturahmi sama Kang Riki, hari ini aku mau silaturahmi ke tempat Kang Farhan di Depok Baru naik kereta. Kita ya ada di Depok Baru. Sekarang kita lagi cari Kang Farhan nih. Katanya dia udah di sini guys buat dijemput aku. Tapi gimana ya? Di sini rame banget orang-orangnya. Aku tadi nggak ke bagian tempat duduk guys tadi. Di mana ya Kang Farhan? Kok belum juga kelihatan? Aku udah coba telepon tapi nggak diangkat. Ah, itu dia, Kang Farhan. Akhirnya ketemu juga dengan Kang Farhan. Kami bersepeda motor menuju ke rumahnya. Udah nggak sabar nih melihat proses pembuatan kacang goreng. Buat campuran bumbu-bumbu nanti untuk dimasak. Oh, jadi nanti campuran bawangnya itu pas dimasak atau pas direbus gitu? Dicampur sama rebusannya nanti. Biar rasanya juga nyampur ke kacangnya. Ini pakai santan buat apa? Itu santan supaya kacangnya nanti itu juga menambah rasa gurihnya. Mbak Najwa, saya tak nyuci kacang dulu ya. Aku mau ikutan Kang. Ayo. Ayo. Kali 5 kali siraman udah cukup. Ya. Ini rambut. Mbak. Iya gitu ya. Kebayang gak sih kalau superhero itu diantaranya adalah pengusaha UMKM kacang goreng, hidup bersahaja di sebuah kampung di pinggir metropolitan Jakarta? Ini kalau satu box ini baru isinya 20. Oh, satu box ini. Ya. Berarti kalau ngambil keuntungan berapa? Ambil keuntungan berarti dari saya ini 1.500. Di warung jualnya 2.000. Oh. Berarti warung itu namanya keuntungan Per bijinya gopek. gopek. Iya. Kang Farhan dalam kesederhanaannya mengajarkan kepadaku tentang makna kebersahajaan kesederhanaan. Dari Kang Farhan dan kakaknya, aku dapat belajar bikin kacang goreng yang enak dan laris di pasaran. Oke.
pendekar Paganusa ini juga sangat beragam. Ya. Ada yang kemudian dia UMKM, ya. Misalnya jualan kacang goreng, kemudian dia bekerja di private sector, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi politisi, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, dan lain sebagainya. Sangat lengkap, dan orang-orang yang ada di Paganusa ini kita kelola dengan baik. Bagaimana misalnya di Paganusa hari ini kita memperkuat digitalisasi, ya, baik itu di dalam data keanggotaan maupun administrasi, kemudian juga dalam kejuaraan-kejuaraan misalnya digital scoring, hari ini Paganusa digital scoring adalah terbaik. Muhammadur la ilaha illallah. Paganusa hari ini betul-betul banyak dihuni oleh anak-anak muda, ya. Dari potensi anggota kita di seluruh Indonesia lebih dari 3 juta. Nah, ini merupakan tantangan yang sangat menarik, apalagi di tahun 2030, ya, kompetisi itu sungguh-sungguh sangat terlihat nyata dan jelas. Dan bonus demografi itu harus betul-betul bagaimana kita bisa manfaatkan dengan baik. Karena kalau kemudian kita tidak bisa mengelola bonus demografi ini, tentu tidak akan menjadi berkah buat kita, tapi justru akan menjadi masalah buat kita. Nah, ini tantangan, ya, buat Paganusa. Paganusa sendiri yang kita bisa lihat bahwa dalam 1 minggu mereka bisa berlatih, ya, 2 kali seminggu. Ini momen-momen ini yang kemudian digunakan oleh Paganusa untuk menggembleng seluruh santrinya dengan bekal mental dan spiritual yang cukup. Hanya luka yang bisa kutunjukkan. Hanya rasa perih yang bisa aku rasakan. Hanya sakit yang kutahan. Hanya sembilu yang bisa kuresapi. Apa mungkin kita tak bisa seperti dulu? Apa mungkin kita tak bisa kembali? Apa mungkin kita tak bisa menyatu? Apa mungkin kita tak bisa bersama? Berangkat. Ya, hati-hati. Jangan tok-tokan. Bye. Ya. Hati-hati loh, ya. Ya.
pencak silat ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dan pencak silat ini lahir dari rahim pesantren. Oleh karenanya, Pagar Nusa merupakan sebuah keniscayaan. Ya, hadirnya Pagar Nusa, lahirnya Pagar Nusa, ini merupakan sebuah keniscayaan. Meskipun dia lahir di tahun 86, ya, secara organisasi mungkin bisa terhitung baru, namun secara karakter ini sudah ada sejak dahulu kala pencak silat ini. Dan ini adalah bela diri khas santri, khas Indonesia, yang tentu harus kita pertahankan dan harus kita wariskan kepada seluruh generasi bangsa kita ke depan. Salam Pagar Nusa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu, dua, tiga. Dengan jumlah Pagar Nusa, anggota Pagar Nusa yang cukup besar dan tersebar di seluruh daerah di Indonesia, maka menjadi penting komunikasi dan kerjasama Pagar Nusa dengan para stakeholder, khususnya misalnya dengan TNI Polri, kemudian Badan Intelijen, dan lain sebagainya. Seringkali kita berkoordinasi dalam banyak hal yang terkait pertahanan dan keamanan. Apalagi isu-isu perbatasan, karena kita juga punya Pagar Nusa misalnya di Papua, di Nunukan, dan lain sebagainya. Ini selalu kita manfaatkan kondisi ini, situasi ini untuk bekerja sama dengan para stakeholder tadi. Sudah sering ya kita juga mendapatkan kepercayaan dari negara, dari pemerintah, misalnya Kementerian Pemuda dan Olahraga misalnya. Kita sudah berkali-kali ditunjuk oleh pemerintah untuk mewakili Indonesia untuk mengenalkan pencak silat ini di banyak sekali negara di dunia ini. Sesungguhnya musuh yang terbesar itu pada diri kita itu, sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Itu yang musuh yang paling besar yang harus kita hadapi. Menghadapi diri kita sendiri. Mengatasi bagaimana grogi, bagaimana punya rasa ketakutan dan lain sebagainya. Nah, yang harus bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Itu kunci suksesnya kita. Ya. Senang sekali bertemu dengan teman-teman, berlatih bersama, berbuka puasa bersama di Masjid Istiqlal yang bersejarah ini. Setiap hari latihan selalu ditanamkan nilai-nilai luhur, kesetaraan, kemandirian, kebersamaan, gotong royong, saling menolong, dan mawas diri. Selalu diteguhkan untuk mencintai tanah air, mencintai ulama, mencintai orang tua, dan mengasihi sesama. Untuk menjadi pendekar yang tangguh, aku harus mampu menundukkan diriku sendiri terlebih dahulu untuk menjadi tangguh menghadapi masa depan yang penuh dengan misteri.